Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Sandri dari Ekis 5C. Baik, di sini saya akan membahas tentang basis komunikasi pemasaran. Yang dimana di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian komunikasi pemasaran. Yang kedua ada bauran komunikasi pemasaran. Dan yang ketiga ada strategi komunikasi pemasaran. Langsung saja kita melangkah yang pertama, yaitu pengertian komunikasi pemasaran itu sendiri. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah usaha yang dilakukan untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan, atau menyampaikan kepada publik, konsumen, mengenai keberadaan produk maupun jasa yang dijual dan beredar di pasar agar dikenal, dibeli, kemudian menjadi pelanggan. Di sini juga ada pengertian komunikasi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kennedy dan Sumanagara. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. Yang kedua, menurut Jiptono, komunikasi pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga ada menurut Kotler dan Armstrong. Komunikasi pemasaran perusahaan merupakan paduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana yang digunakan perusahaan untuk mengonsumsikan nilai pelanggan secara persuasif. Kemudian yang terakhir ada Kotler dan Keller, yang dimana mereka mengemukakan bahwa komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Pembahasan yang kedua tentang bauran komunikasi pemasaran ada 5. Yang pertama ada iklan atau advertising, yaitu komunikasi massa dan harus untuk menarik kesadaran atau menanamkan informasi, mengembangkan sikap atau mengharapkan adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan. Misalnya memberikan informasi, mempengaruhi, dan mengajak khalayak untuk mengikuti apa yang ditampilkan di iklan. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, yang dimana sales promotion itu merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan non-media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas produk, yang dimana promosi penjualan ini dilakukan dalam jangka pendek. Misalnya ada peragaan, pertunjukan, demonstrasi, kupon harga, dan lain-lain. Yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation, yang dimana membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas sesuai yang diinginkan, membangun cita perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor berita dan kejadian tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat ada penjualan secara pribadi atau personal selling, yang dimana interaksi langsung yang terjadi dengan pelanggan atau calon pelanggan untuk dapat memuaskan kebutuhan pelanggan.
Dengan penjualan secara pribadi ini sudah dapat berhadapan langsung dengan calon pembeli untuk mencoba menginformasikan kepada konsumen tentang suatu produk sekaligus membujuk secara langsung untuk membeli. Kemudian yang terakhir ada pemasaran langsung atau direct marketing, yang dimana hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon agar segera membangun hubungan dengan pelanggan yang langgeng, misalnya penggunaan surat langsung, telepon, internet, email, dan sarana lain untuk berkomunikasi dengan konsumen tertentu. Kemudian materi terakhir tentang strategi komunikasi pemasaran, di mana pada hakikatnya strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada 5 strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama ada sumber atau source, yaitu pesan yang menentukan tujuan komunikasi dan menetapkan sasaran komunikasi. Pemasar membuat tujuan kampanye iklan ini dan promosi dengan mengarahkan kampanye itu pada segmen sasaran tertentu. Kemudian yang kedua ada proses encoding, yaitu penyandian tujuan menjadi sebuah pesan. Jadi agensi iklan itu akan merancang pesan yang disandikan dalam bentuk iklan, yang dimana pesan disandikan dalam bentuk presentasi penjualan. Kemudian yang ketiga ada pengiriman atau transmission, yaitu pengiriman pesan melalui media agar dapat menjangkau audiens sasaran. Jadi penyebaran komunikasi pemasaran ini lewat media massa seperti selebaran, direct mail yang dikirimkan kepada sasaran. Kemudian yang keempat ada proses decoding oleh penerima agar pesan dapat dipahami. Ada 2 pertanyaan yang wajib yang utama. Yang pertama, apakah konsumen menafsirkan pesan seperti yang diinginkan pengiklan? Dan yang kedua, apakah pesan berdampak positif pada sikap dan perilaku konsumen? Kemudian yang kelima ada umpan balik atau feedback, di mana itu atas efektivitas komunikasi pemasaran kepada sumber. Itu yang dimaksud dengan feedback. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.